Sandi sebagai politisi kutu loncat kan tidak elok, tidak mungkin begitu ya. Kalau dilihat dari perjalanannya begitu, tidak mungkin meninggalkan Gerindra begitu saja kan. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Rahayu Bagja Waluya. Mumpung masih belum diresmikan oleh partai-partai ya, kita bisa mencoba untuk mengumpulkan puzzle yang berserakan gitu ya. Serpihan peristiwa politik kita coba sambung-sambungkan begitu sehingga menjadi sebuah bentuk yang bisa kita baca alurnya begitu. Karena alur cerita masih terputus-putus ini ya. Jadi banyak peristiwa ini, banyak adegan gitu ya. Ibarat sebuah film ini banyak adegan-adegan yang terpisah dengan para tokoh yang juga berbeda-beda begitu. Tetapi tampaknya ini bakal bertemu di satu alur besar gitu, alur cerita yang kemudian menuju peristiwa puncak gitu ya, menuju peristiwa puncak yang memastikan para tokoh politik ini akan memainkan perannya dengan jelas di sisi mana. Jangan sampai nanti jadi salah gitu menafsirkan, oh ini yang protagonis, ini antagonis, jadi nanti juga kita akan terbawa emosi. Emosi yang tidak perlu begitu. Jadi ini memang panggung ini semuanya juga orang-orang baik gitu ya, tokoh-tokoh baik, tokoh-tokoh utama yang protagonis semuanya begitu. Karena kalau kita telusuri ya ingin mewujudkan kebaikan, ingin mewujudkan cita-cita bangsa ya, terlepas dalam perjalanannya ada lanturan ya, ada digresi gitu, ada yang melantur ke sana kemari, korupsi gitu ya. Dan lain-lain, ya itu kan lanturannya itu gitu. Tapi kan alur utamanya menuju ke rakyat sejahtera gitu, damai, aman, dan sentosa. Sandi pamitan ke Gerindra. Nah ini aneh juga kan gitu. Bagaimana Prabowo menggandeng Anies waktu Pilpres 2019 gitu. Sosok anak muda yang sebetulnya di kancah dunia politik itu bukan siapa-siapa ya. Masih boleh dibilang bau kencur gitu ya. Karena memang jejaknya di pentas politik tidak terlacak begitu. Dia sosok muda gitu ya. Kemudian digandeng oleh Prabowo untuk mendampinginya dalam kontestasi Pilpres 2019 tempo hari gitu. Nah kemudian berjalan gitu ya. Akhirnya setelah panggung demokrasi 2019 kelar, layar-layar diturunkan gitu. Prabowo kemudian berkompromi, menjabat menhan juga kan begitu. Tapi sebelum itu kan Sandi masuk ke Gerindra kan. Kemudian diposisikan untuk menemani Anies begitu untuk Pilgub DKI kan. Lolos tuh, sukses gitu ya. Anies Sandi memenangi Pilgub DKI. Ini serpihan kisah ya. Kemudian, nah itu tadi Prabowo kan akhirnya berkompromi nih dengan Jokowi, kemudian masuk ke kabinet, termasuk memboyong Sandi juga kan gitu. Akhirnya pamit ke Anies begitu. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi, nah, posisi di dalam kabinet artinya kan Sandi juga dia mewakili sebagai representasi Gerindra kan begitu. Nah, sekarang tiba-tiba angkat kaki dari Gerindra. Kan janggal ya. Kalau memang karena bagaimana Gerindra, Prabowo dan Gerindra membesarkan Sandi kan gitu. Iya kan, membesarkan Sandi gitu. Malah sekarang juga di Gerindra posisinya kan terhormat. Masuk ke dalam jajaran petinggi partai kan gitu. Nah tiba-tiba migrasi nih ke P3 gitu. Apakah Sandi masuk ke kategori politisi kutu loncat? Bisa iya, bisa tidak begitu. Nah tetapi kalau narasinya begitu itu tidak elok kan dari sisi etika politik. Tapi politik kan acap kali mengabaikan ya etika gitu ya. Oke. Kita ini dulu itu ya. Kita ya kalau persoalan etika abaikan lah, karena memang di dunia politik itu kadang-kadang gitu, bahkan seringkali ya etika itu dilanggar gitu. Tapi sisi pragmatismenya yang mencuatkan, yang mengemuka begitu. Nah, kalau dari kacamata sudut pandang Sandi sebagai politisi kutu loncat kan
tidak elok, tidak mungkin begitu ya. Kalau dilihat dari perjalanannya begitu. Tidak mungkin meninggalkan Gerindra begitu saja kan. Ini dari sisi logika berpikir masyarakat awam ya. Saya sebagai masyarakat awam memandangnya seperti itu. Sebagai masyarakat awam saya memandang bahwa langkah Sandi hengkang dari Gerindra kemudian masuk ke Partai Persatuan Pembangunan sama sekali tidak memiliki dasar begitu ya. Karena selama ini Gerindra juga kan sebagai partai posisinya sedang dalam posisi on fire kan gitu. Sedang bagus begitu ya posisinya. Kenapa pindah ke partai P3 gitu. Nah, artinya kan ada alasan lain begitu. Oke, Sandi sebagai politisi kutu loncat itu anggap saja selesai ya gitu. Label itu kita abaikan gitu. Nah, artinya memang ada hal yang sedang dirancang begitu. Jadi tempo hari dalam siniar Akbar Faisal Unsensor ya dengan pengamat politik Ahmad Hoerul Umam dan petinggi PPP Rohamur Muji ya disebut-sebut Sandi memang sedang didorong untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, waktu itu Rohamur Muji menyebut-nyebut arahnya ke PDIP begitu. Sekarang kan jelas ya akan menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Tetapi tampaknya bisa saja itu salah gitu ya. Karena memang kita tahu ya bagaimana hubungan emosional Sandi dengan Gerindra dengan Prabowo gitu. Begitu kuat. Boleh jadi ini akan reunian begitu ya. Kembali sekarang Prabowo Sandi begitu. Iya kan? Mungkin saja. Oke, sah-sah saja. Ini kan mumpung belum dipastikan gitu ya. Ini masih puzzle-puzzle yang berserakan dan kita mencoba untuk merangkai puzzle ini menjadi sebuah peristiwa berbingkai utuh gitu. Nah, kalau puzzle-puzzle ini menjadi sebuah narasi bahwa Prabowo dan Sandi kemungkinan kembali berdampingan gitu dalam kancah Pilpres 2024 masuk akal gitu. Sangat masuk akal. Bisa saja terjadi begitu. Dan itu juga kemungkinan itu juga sudah terkonfirmasi juga seperti yang dilansir oleh berita1.com ya. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad angkat bicara soal peluang kembali mengusung Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Iya kan? Sangat terbuka peluang itu. Nah, sekarang kita sudah tahu Sandi sudah pamit dari Partai Gerindra untuk bergabung dengan P3 begitu ya. Ya, ini juga jadi membuka peluang kan apa yang didiskusikan Akbar Faisal dengan Rohamur Muji tempo hari Sandi akan merapat ke Ganjar itu boleh jadi meleset ya, boleh jadi meleset. Justru kemungkinan ini yang punya landasan historis kuat begitu ya. Tapi memang tidak dipungkiri kembali. Jadi kemungkinan duet itu tergantung Sandi untuk memutuskan. Yang jelas Gerindra sudah memutuskan Prabowo sebagai capres 2024. Nah, kalau memang nanti Prabowo Sandi disandingkan dan masih dalam satu partai, itu kan tidak mungkin. Jadi Sandi migrasi dulu ke P3 kemudian nanti ketemu nih gitu. Nah, itu jadi kalau memang arahnya ke sana, Sandi bukan politisi kutu loncat, tapi ya memang betul-betul memandang partai politik itu sebagai alat dan itu langkah cerdas gitu. Justru kalau memang betul nih rangkaian peristiwa di belakangnya mengarah ke sana begitu ya. Nah, terus kita lihat juga nih tahun 2019 Sandi itu diusung oleh Gerindra, PKS dan PAN dan itu menjadi duet yang cukup kuat walaupun memang kalah. Walaupun memang tidak berhasil ya merebut tampuk kursi presiden begitu. Tetapi perjalanan itu juga bisa menjadi catatan gitu dan menariknya ya sekarang kan keduanya ada di kabinet Jokowi. Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Sandiaga menjadi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Kan menarik kalau keduanya bersanding kembali Prabowo Sandi sangat mungkin masih ada waktu kan untuk merajut kembali. Iya, masih ada waktu. Cukup luang lah untuk merajut kembali dejavu Prabowo Sandi 2019 silam. Sekarang menuju Pilpres 2024.
Salam hangat, rahayu, bagja, waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.